Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Frater Gilbert. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi serta beberapa hal mengenai ekologi. Nah teman-teman, sekarang sedang gencar-gencarnya pembahasan mengenai Piala Dunia yang sedang berlangsung di Qatar. Nah, ada hal yang menarik dan menjadi sorotan media mengenai ajang sepak bola yang sudah dan sedang berlangsung hingga sampai saat ini, yakni kegiatan yang dilakukan oleh para supporter Jepang di dalam stadion Qatar. Seperti yang terliput dalam sebuah unggahan video, yang mana konten dari video tersebut memperlihatkan bagaimana para supporter Jepang membersihkan sisa-sisa sampah yang terdapat di stadion setelah pertandingan usai. Nah, dalam situs panasonic.com dijelaskan bahwa rahasia kebersihan negara Jepang ialah adanya penerapan kesadaran sosial terhadap siswa-siswinya sejak dini. Jadi, tidak heran lagi jika kebersihan merupakan budaya yang telah melekat pada pribadi setiap warga negara Jepang. Nah, setelah membahas tentang Jepang, kita bergeser sedikit untuk membahas mengenai tanah kita, Indonesia. Berbicara mengenai kebersihan lingkungan, pastinya kita akan dihantar pada pengetahuan mengenai sumber atau penyebab ketidakbersihan yang tidak lain dan tidak bukan adalah sampah. Berbicara mengenai sampah, Indonesia berdasarkan data yang dikutip dari detik.com merupakan negara yang menempati peringkat kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia. Sungguh bukan prestasi yang membanggakan, bukan? Nah, sedangkan untuk daratan Asia sendiri, Indonesia juga menempati posisi kelima sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Nah, teman-teman, dari data-data tersebut menunjukkan bahwa masalah sampah di Indonesia patut untuk diberi perhatian khusus. Nah teman-teman, berikut dilansir dari halaman cnn.com beberapa cara mengatasi jumlah sampah. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan ialah membiasakan diri untuk membawa botol minuman sendiri. Selalu membawa botol minuman sendiri ketika bepergian akan menghindarkan kita untuk membeli minuman dalam botol ataupun gelas plastik. Dengan demikian, hal yang kedua ialah membatasi pembelian barang secara online. Nah, teman-teman, umumnya barang-barang yang dikirim ke rumah kita terkadang dibungkus dengan plastik, dan kemudian plastik itu biasanya dibuang begitu saja dan tidak dapat digunakan lagi. Hal ini dapat menyumbangkan peningkatan sampah plastik itu sendiri. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi peningkatan sampah plastik ialah dengan membatasi pembelian secara online. Nah, hal yang ketiga, menggunakan tas belanja. Nah, menggunakan tas belanja dalam pembelian barang apapun dapat menghindarkan kita dari penggunaan kantong plastik. Hal ini baik dilakukan karena dapat mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal yang keempat ialah pemilahan sampah. Nah, menurut saya hal ini menjadi penting mengingat bahwa tidak semua plastik bisa didaur ulang. Untuk mencegah plastik terbuang secara sembarangan, kita dapat melakukan pemilihan sampah agar memudahkan dalam proses daur ulang sampah tersebut. Dan hal yang kelima ialah belajar untuk memasak sendiri. Hal ini penting karena menghindarkan kita dari mengkonsumsi makanan siap saji yang umumnya dibungkus dalam kemasan plastik. Selain mengurangi konsumsi plastik, kita juga dapat menghemat pengeluaran serta menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, informasi ini secara tidak langsung menyadarkan kita bahwa sebenarnya kebanyakan sampah yang ada atau yang muncul itu berasal dari kegiatan sehari-hari kita yang kita anggap biasa saja, namun ternyata memiliki sumbangan yang besar dalam peningkatan jumlah sampah plastik. Bertolak dari Kejadian 2 ayat 15 yang ditafsirkan sebagai tugas utama manusia, yakni bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi sebagai ibu dan bukan malah merusaknya. Nah teman-teman, mungkin singkat saja dari saya mengenai ekologi serta tawaran-tawaran yang dapat saya sampaikan.
Dan melalui ini saya ingin mengajak kita semua untuk peka dan terbuka melihat realitas alam yang seringkali hanya dipandang sebagai sarana untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan manusia. Semoga video ini membantu kita untuk lebih menaruh perhatian pada alam di sekitar kita. Pesan saya, jagalah bumi kita dan dia akan menjaga kita. Akhir kata, bumi adalah rumah kita dan rumah kita adalah bumi kita. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini dapat berguna bagi saudara-saudara sekalian. Selamat dan sampai jumpa.